Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kami ucapkan atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan bekal apa saja yang akan kita persiapkan pada saat kita akan berangkat ibadah umroh, ya. Karena alhamdulillah saat ini Arab Saudi sudah memberikan kelonggaran sehingga kita bisa berangkat umroh kapanpun, dan alhamdulillah saat ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah berangkat umroh. Tidak sedikit yang masih bingung apa saja yang perlu dibawa nih supaya nanti pada saat di sana kita bisa nyaman, bisa sempurna ibadahnya, bisa khusyuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita siapkan persiapan yang matang sehingga pada saat nanti di sana tidak ada yang ketinggalan satupun, ya. Sehingga nanti kita bisa maksimal dalam beribadah. Yang pertama yang perlu kita siapkan pada saat kita mendaftar umroh di travel, maka jamaah akan mendapatkan perlengkapan umroh, ya. Yang pertama adalah koper, ya, koper besar seperti ini. Jadi jamaah akan mendapatkan koper yang cukup besar, sekitar 20 kg, ya. Selanjutnya nanti setelah koper, jamaah juga akan mendapatkan tas lempang, ya, seperti ini yang akan dibawa, dan ini multifungsi, ya, tempat HP, tempat nanti paspor, tempat barang-barang berharga. Selanjutnya mungkin power bank, ini juga bisa ditaruh di sini. Dan selanjutnya nanti jamaah juga akan mendapatkan satu pasang kain ihram, ya, satu pasang kain ihram 2 lembar untuk yang laki-laki, yaitu atas yang disebut rida, yang bawah yang disebut dengan izar, ya, sarung, ya, nanti dipakai pada saat kita mau menjelang ibadah umroh. Yang ibu-ibu biasanya akan mendapatkan mukena, ya, mukena satu setel dan satu jilbab yang nanti bisa digunakan pada saat umroh maupun pada saat nanti ziarah sekitar kota Madinah maupun di kota Makkah, ya. Selanjutnya apa yang biasa mendapatkan? Biasanya jamaah juga akan mendapatkan ini dia, batik, ya. Batik ini biasanya digunakan untuk seragam keberangkatan maupun kepulangan atau pada saat ziarah untuk memudahkan petugas travel pada saat membedakan mana yang jamaah travel tersebut, mana yang bukan jamaahnya, sehingga tidak tertukar. Nah, ini perlu jamaah memakai batik yang sudah diberikan dari pihak travel, ya. Ini monggo silahkan, biasanya modelnya bebas, tidak harus baju koko, tidak harus dibentuk hem. Ibu pun juga sama, tidak harus bentuk gamis, ya, tapi rata-rata gamis dan terusan, ya. Biasanya tidak potongan atasan sama bawah, tidak, tetapi langsung terusan, sehingga jamaah nanti bisa nyaman. Karena kalau bentuk gamis terusan itu ibu bisa langsung dipakai untuk sholat di masjid. Oke, sekarang kita masuk apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam koper besar, ya. Yang pertama adalah baju ganti. Baju ganti selama di tanah suci kurang lebih 4 setel, ya, atau 5 setel monggo. Ini bisa baju ganti, bisa kaos, bisa baju, bisa hem. Nah, kalau kaos biasanya untuk daleman. Kalau saya biasanya kaos bawa karena sana nanti kita gerah, ya, karena sana sangat panas, sehingga banyak membawa kaos kurang lebih 4 atau 5 setel. Terus baju hem atau baju untuk sholat, kalau saya memakai gamis, ini kurang lebih 4 setel, 4 gamis, ya. Yang 2 untuk di kota Madinah, yang untuk di kota Mekah, ya, karena nanti biasanya 3 hari di kota Madinah, 4 hari di kota Mekah, sehingga nanti jamaah bisa maksimal. Apalagi kita di sana banyak aktivitas di masjid, sehingga usahakan banyak baju sholat supaya kita pada saat menghadap Allah itu nyaman dan bersih. Ini kita paling tidak 4 setel ini, 4 gamis, ya, perlu dibawa. Warna putih afdol, ya, karena kita Rasulullah juga lebih menyukai warna putih. Tapi warna lain pun juga nggak bisa, juga ada warna abu-abu seperti ini. Selanjutnya setelah ditata dengan rapi, ya, biasa ditaruh di pinggir dulu. Selanjutnya yang perlu di bawah, ini juga ikhram. Ini taruh di paling bawah aja karena kita biasanya
program umroh itu kota Madinah dulu, sehingga pada saat kita memakai ihram itu nanti pada saat kita berangkat dari ataupun tolak dari Madinah menuju ke Makkah, sehingga ini taruh di bawah ya, nanti digunakan pada saat terakhir. Setelah selesai semuanya terkait dengan kaos dalam ataupun celana dalam, usahakan itu kita bawa plastik ya, plastik kresek untuk menaruh ataupun memisahkan antara baju kotor dengan baju bersih ya. Untuk daleman itu mungkin bisa ditaruh di pinggir-pinggir aja ya, ditaruh di pinggir-pinggir. Dan nanti kalau sudah ada yang kotor itu dipisahkan seperti ini ya, dipisah. Jadi nggak boleh dihamburkan di kamar, karena kadang di kamar itu kita tidak sendirian satu keluarga, kadang kita dengan jamaah lain mungkin dari kota lain. Ini kita juga menghargai, menghormati jamaah-jamaah yang bukan satu keluarga dengan kita, sehingga bisa kita taruh plastik ya, kita taruh plastik terus taruh di pinggir ya, supaya nanti pada saat kita nanti setelah selesai dipakai yang dalaman itu bisa ditaruh di plastik. Apa nggak perlu mencuci di sana? Ya repot juga kalau mencuci, karena waktunya cukup pendek, 9 hari atau 10 hari atau 12 hari. Kalau laundry khawatir juga nanti nggak kering, sehingga nanti bahkan kita sudah pulang laundrynya belum kering, malah repot. Atau kita mungkin bertolak dari kota Madinah menuju ke Mekah, akhirnya kerepotan karena belum kering bajunya, belum jadi ya, kita malah repot. Lebih bagus nggak usah mencuci, dan juga kurang etis kita mencuci di kamar mandi. Terus kamar mandi nanti banyak gelantungan, istilahnya pemandangan yang kurang bagus. Itu lebih bagus kita membawa daleman cukup banyak ya. Kalau setiap hari mau ganti berarti daleman kita paling tidak 10 daleman ya, 10 daleman, sehingga nanti tiap hari kita ganti. Kalau baju besar mungkin 4 setel cukup, tapi kalau daleman mungkin kalau bisa saran saya lebih banyak, karena kita nanti di sana gerah sehingga banyak keluar keringat ya, sehingga bisa bisa ganti setiap hari supaya kita lebih nyaman. Terus selanjutnya apa yang sudah selesai semuanya? Oh iya, handuk ya, mohon maaf, handuk juga perlu. Walaupun di sana sudah ada handuk hotel, tapi mungkin kalau kita tidak nyaman dengan handuk yang ada di hotel, mungkin bisa kita bawa handuk kecil ya. Mungkin buat badan yang utama kita pakai handuk kecil sendiri, atau muka. Buat yang lain-lain mungkin bisa pakai handuk yang dari hotel ya. Ini juga dibawa. Selanjutnya kaos kaki, ini juga perlu dibawa ya, terutama ibu-ibu ya. Kaos kaki buat ibu-ibu sangat penting sekali, karena di sana pada saat kita umroh itu rata-rata jamaah selain Indonesia itu baju yang dipakai untuk ibadah sholat itu adalah baju yang dikenakan hari-harian. Nah, tetapi mereka sudah menutup telapak kakinya dengan kaos kaki, sehingga bisa langsung menuju ke masjid dan bisa langsung sholat. Sehingga ibu-ibu disarankan untuk membawa kaos kaki lebih banyak, mungkin bisa 5 setel atau 6 setel. Di samping itu juga nanti di pesawat itu juga digunakan untuk mengurangi dingin ya, mengurangi dingin pada saat kita di pesawat. Terkadang AC terlalu kencang sehingga nanti ibu kedinginan, bisa dikurangi dengan menggunakan kaos kaki. Masker juga masih perlu dibawa ya, ini karena saat ini juga kita lebih berhati-hati, dan kalau pada saat kita kurang sehat atau pilek, jauh lebih afdol kita menjaga diri supaya tidak menular yang lain, kita memakai masker. Setelah selesai semuanya, kita persiapan yang berikutnya yaitu peralatan mandi. Ini juga tidak boleh ketinggalan ya. Peralatan mandi biasanya di hotel sudah disiapkan sabun, sikat, odol, tapi odolnya mungkin yang kecil. Tapi sekiranya kurang nyaman dengan merek ataupun yang diberikan dari hotel, mungkin Bapak Ibu semuanya, ayah bunda bisa membawa sabun dari Indonesia dan diberi tas kecil seperti ini. Supaya apa? Supaya membedakan dengan punya teman kita yang satu kamar ya, mungkin supaya tidak tercampur ya, ini kita memakai seperti ini, tas yang membedakan dengan teman-teman yang lain. Untuk bapak juga disarankan membawa sarung. Kenapa? Karena ini juga multifungsi ya. Sarung ini bisa untuk penghangat juga, untuk selimut. Di samping itu juga bisa untuk pada saat ibadah itu juga nyaman. Kita pakai sarung, atasnya pakai jas ataupun pakai baju dari travel ya. Ini juga disiapkan. Masih cukup longgar nih tempatnya. Terus apa
yang perlu disiapkan lagi ya, biasanya dari travel juga memberikan ini sudah selesai semuanya ya. Ini insya Allah sudah selesai. Sekiranya diperlukan itu ibu-ibu bapak sekalian yang mungkin hobi sambel, karena mungkin sambelnya berbeda. Nah silahkan bisa, kalau saya sarankan membawa sambel atau kecap ya, kecap dari Indonesia ya, silahkan. Ini mohon maaf saya tidak sebutkan merek ya. Ini silahkan bawa sambal sasetan atau kecap ya, supaya nanti lebih nikmat pada saat dahar ataupun makan selama kita di ibadah umroh di Mekah maupun di Madinah. Kenapa? Karena makan itu sangat penting sekali. Karena kita ibadah umroh adalah ibadah fi'li, ibadah fisik, sehingga kalau kita makannya aras-arasan, tidak doyan, tidak semangat, itu nanti khawatirnya ibu mudah sakit, bapak sekalian mudah sakit. Nah, sehingga dipaksa untuk makan. Dengan cara apa? Mungkin kalau hobi sambal ya silahkan membawa sambal dari Indonesia ya, sama kecap. Mungkin nasinya anget, tambah sambal, tambah kerupuk ataupun mungkin ikan, ya itu udah nikmat sekali, Masya Allah. Dengan membaca dulu doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masya Allah, itu insya Allah nanti kita jadi nikmat dan insya Allah ibadah kita bisa lebih maksimal. Selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah obat-obatan buat bapak ibu, ayah bunda yang biasa mungkin mengkonsumsi obat-obatan dari Indonesia yang rutin, mungkin penderita diabetes, penderita darah tinggi, tiap hari harus konsumsi obat. Itu silahkan membawa obat-obatan dipisah ya, artinya dipisah karena kita nanti biasanya ada transit di Jakarta atau mungkin langsung. Kalau langsung mungkin ada beberapa obat yang ditaruh di plastik kecil, ditaruh di tas jinjing seperti ini atau tas lempang untuk dikonsumsi mungkin pada saat kita di pesawat, nah, supaya nanti kita bisa tetap on time minum obat yang dikonsumsi rutin. Juga jangan lupa untuk dibawa. Terus seperti gunting, mungkin cutter dan yang lain-lain itu harus ditaruh di tas besar ya, di koper yang besar ini. Jangan sampai nanti ditaruh di tas jinjing atau ditaruh di tas selempang. Nanti pada saat kita masuk bandara terkena X-ray. Nah, setelah selesai ditutup ya, ditutup dan diberi tanda kopernya, diberi tanda khusus. Mungkin bisa memakai pita seperti ini ya. Kalau saya pakai pita warna-warni dan diberikan tanda khusus atau mungkin nama dan alamat ataupun nomor HP supaya nanti pada saat kita mencari koper kita, karena kopernya semuanya sama, ada 70 jamaah, nah, kopernya semuanya sama 70, warnanya merah semuanya, ya, kita sulit mencari ya, makanya perlu tanda khusus, mungkin pita atau nama atau mungkin di stiker ya, supaya nanti kita lebih mudah mencari koper kita. Untuk selanjutnya, apa yang perlu kita bawa dimasukkan di tas yang selempang seperti ini ya, tas lempang. Yang pertama adalah ini nanti tempat untuk menaruh paspor ya, paspor yang nanti dibagikan oleh pihak travel pada saat kita nanti tiba di Jakarta atau pada saat kita kalau penerbangan langsung dari daerah, dari terminal ataupun bandara daerah, nanti langsung dibagikan per jamaah sekaligus tiket ya. Nanti kadang loh, Ustadz, paspor saya di mana ya kok saya belum dapat. Nah ini segera minta kepada pihak travel kalau sampai kita menjelang berangkat kok belum diberikan paspor, karena pada saat kita nanti mau terbang itu syarat untuk dicek itu pada saat kita keluar negeri adalah paspor sama tiket kita, tiket pesawat ya, nanti insya Allah dibagikan pada saat menjelang terbang. Kenapa? Karena kalau kita bagikan dari awal khawatir nanti Bapak Ibu semuanya lihat-lihat paspor, terus dilihat fotonya macam-macam, ketinggalan di bis atau mungkin ketinggalan di lounge atau mungkin ketinggalan di bandara. Ini nanti akan merepotkan. Kita sudah sampai Jeddah, paspornya ketinggalan kan repot. Nah, ini makanya dari travel biasanya dibagikan pada saat nanti menjelang terbang. Nah, ini nanti ditaruh di sini di tas lempang. Selanjutnya nanti usahakan, karena di sana kita banyak ibadah, usahakan kita membawa Al-Quran ya pocket ya, Al-Quran yang kecil, yang masih muda mungkin masih kelihatan, yang gede juga ibu-ibu mungkin yang sudah sepuh bisa yang agak besar, nggak apa, dimasukkan ke dalam.
Sehingga pada saat kita menunggu pesawat terbang, pada saat di dalam pesawat kelihatannya masih cukup cahayanya itu, bisa kita ngambil Al-Quran kita untuk kita baca-baca. Ingat, pahala di tanah suci itu Allah lipat gandakan. Ya. As-salatu fi masjid hadza afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjidil haram wal masjidil haram afdalu min mi'ati alfin fi masiwahu. Sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih afdal, lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Dan sholat di Masjidil Haram itu Allah lipat gandakan sampai dengan 100.000 kali lipat. Sehingga kalau kita bisa memperbanyak ibadah di sana, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Jadi eman-eman kalau kita tidak memaksimalkan supaya lebih produktif dalam kita beribadah. Sehingga bawa Al-Quran senyaman mungkin ya. Mungkin kalau kecil gini boleh, atau mungkin yang 5 jusan juga boleh. Al-Quran dimasukin di dalam. Terus kacamata ya, bagi yang mungkin sudah sepuh pakai kacamata baca, silahkan, ini juga perlu dibawa, taruh di sini ya. Terus masker taruh di sini. Terus selanjutnya adalah name tag yang nanti akan dibagi, ini juga harus dipakai terus selama kita ibadah umroh. Name tag itu harus senantiasa dipakai. Ini sebagai tanda untuk pada saat kita di tanah suci, di Mekah maupun Madinah, name tag inilah sebagai pertanda ataupun tanda kita bahwasanya kita tamu ataupun kita jamaah umroh, sehingga nanti pada saat askar melihat, oh ini tamu umroh, dan di sini di name tag itu sudah ada nama kita, nomor paspor, nama hotel, dan sekaligus sudah ada nomor telepon petugas yang berwenang ya, nanti supaya nanti pada saat kita mungkin tersesat, itu ada yang menemukan kita, tinggal lihat name tag-nya, oh dari travel A, nanti insya Allah akan dihubungin dan nanti insya Allah akan kembali ke hotel. Bahkan nanti askar pun, polisi-polisi sana pun juga insya Allah dengan senang hati membantu kita untuk mengantar kalau alamatnya jelas, hotelnya jelas, nomor teleponnya jelas, maka insya Allah nanti segera bisa kembali ke hotel ya. Alhamdulillah, itulah beberapa persiapan yang perlu dipersiapkan. Tapi ingat bahwasanya persiapan yang paling penting adalah takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita pantaskan diri sebelum berangkat, kita bersihkan hati kita, jangan sampai masih ada iri, masih ada dengki, masih ada hasad, hasud, apalagi sombong ya. Kita jauhkan, kita bersihkan hati kita, semoga hati kita menjadi bersih dan hati yang senantiasa salim, hati yang sehat, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bernilai pahala, mana yang bernilai dosa ya. Jadi kita bisa terus maksimal. Yang kedua adalah persiapkan mal juga, harta kita, sehingga perlu uang saku juga. Silahkan, mungkin uang saku sekitar 2 juta atau mungkin 3 juta insya Allah cukup, atau mungkin kurang dari itu juga nggak apa-apa. Karena insya Allah di saat kita umroh, biasanya pihak travel sudah menjamin makan 3 kali sehari ya. 3 kali sehari berarti pagi, siang, sore insya Allah sudah aman. Yang berikutnya, obat-obatan perlu dibawa. Terus yang terakhir adalah identitas ya. Identitas cukup membawa KTP atau SIM, silakan salah satu, dan kartu vaksin ya. Kartu vaksin masih diperlukan untuk nanti pada saat pengecekan di bandara. Mudah-mudahan beberapa bekal tadi yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan jamaah semuanya, Bapak Ibu semuanya, sehingga pada saat kita berangkat ibadah umroh bisa lebih tenang, nyaman, dan khusyuk dalam beribadah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.